Halo semua, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Pada acara ini kita akan bersama-sama dengan Pak Edi Wasisno yang akan memberikan kesaksian tentang bagaimana dia menerima Yesus dan kondisinya sekarang dia terkena coronavirus ya. Oke, kita langsung kenalan aja dengan Pak Edi. Halo, shalom Pak Edi. Salam. Halo Pak Salam. Edi. Salam, ya salam. Apa kabar Pak Edi? Ya, sudah mulai sehat. Oke, Pak Edi bisa cerita Pak Edi kenalan sama teman-teman yang lagi nonton, Pak Edi di daerah mana, terus mungkin itu kali ya mulai dari Iya, kesaksian terima Yesus dulu kali Pak Edi, silakan Pak Edi. ya boleh. Terima kasih buat acara yang sangat memberkati saya dan saya juga rindu memberkati banyak orang ya. Walaupun saya dalam keadaan kekurangan kelemahan fisik, tetapi saya bersyukur bisa membagi berkat kepada siapapun yang mendengar kesaksian pada sore yang indah ini. Saya rindu kesaksian ini membangun ya bagi orang yang belum percaya, kalau bisa jadi percaya, yang belum sudah percaya biar semakin benar di hadapan Tuhan. Dan kesaksian ini tidak ada motivasi apa-apa, ya bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin hebat. Saya yakin cuma satu, hanya ingin keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih yang mendengar hari ini, saya perkenalkan diri saya, nama saya Edi Wasisno. Saya orang Jawa ya, tapi saya lahir di Sumatera. Saya lahir di Sawah Lunto, daerah Sumatera Barat ya. Dan istri saya orang Padang. Dan benar Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Saya mengenal Yesus itu benar-benar karena kasih karunia, ya, bukan karena hebat. Dan benar Bapak Ibu, ya, saya ini orang bodoh, orang bejat, ya, boleh dikatakan saya orang sangat jahat. Tetapi saya orang bukan kekurangan uang sekarang. Saya orang yang cukup uang karena saya bekerja di perusahaan yang cukup besar. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira tahun 81, saya dari Padang pindah ke Duri, ke Riau, ya. Dan itu karena kasih kemurahan Tuhan. Saya yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Waktu saya dipindahkan ke Riau itu benar-benar saya yakin itu karena kasih Tuhan. Ya, supaya saya bisa mengenal Tuhan di Riau. Karena kalau di Sumatera Barat sangat sedikit kesempatan untuk saya bisa mengenal Yesus. Dan benar Bapak Ibu, saya dipindahkan ke Riau tahun 82. Ya, benar-benar Tuhan bekerja luar biasa. Tahun 82 itu Bapak Ibu, saya bekerja ya, itu orang Kaltek. Perusahaan yang cukup besar dari Riau itu mencari pegawai ke Padang. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Di tes 2.000 orang, cuma 40 orang yang lulus, termasuk saya. Tetapi saya yakin di balik semua itu Tuhan punya rencana untuk memindahkan saya ke Riau. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya di Riau, waktu saya mau berangkat ke Riau, saya bernazar, Tuhan, kalau saya nanti sudah bekerja, saya ingin ibadah yang benar. Saya ingin beribadah dengan benar, sesuai dengan agama saya, waktu itu masih Islam. Dan benar Bapak Ibu yang saya kasihi, jika saya sudah di Riau, saya sudah bekerja, saya tepati janji saya berusaha ibadah yang benar, istimewa dalam sembahyang. Dan benar Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ketika sembahyang itulah, ya, saya sungguh-sungguh sembahyang. Saya tidak tertarik, ya, sama sekali tidak tertarik melihat orang Kristen. Kristen ini agama apa ini waktu itu saya bilang.
Pagi pergi ke gereja nyanyi, tapi waktu malam hari mereka mabuk-mabukan. Lingkungan saya kebetulan di Duri itu orang Kristen. Dan secara kasat mata saya tidak tertarik sama sekali menjadi orang Kristen. Bahkan berencana pun tidak mungkin, angan-angan pun tidak. Tapi Tuhan mengasihi saya luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Satu saat saya sembahyang, jam 3:30 itu sembahyang asar. Dan ketika sembahyang itulah Bapak Ibu yang terkasih, saya cari tempat sembahyang, saya bekerja di tengah hutan seorang diri, ya, di perusahaan itu. Dan ketika saya sembahyang itulah Bapak Ibu, ketika saya mencari tempat sembahyang itu, saya ketemu dengan Bapak tua di tengah hutan, rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Dan umurnya ketika itu kira-kira 70 tahun. Saya tanya, Pak, saya mau sembahyang. Dia kasih tempat, itu ada tempat saya, gubuk, dia bilang. Dan benar Bapak Ibu, saya sembahyang. Ketika sembahyang itu saya tidak konsentrasi. Kok ada manusia di tengah hutan seperti ini? Sudah tua seorang diri. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya sembahyang selama ini, di dalam sembahyang itu ada satu ayat emas yang benar-benar menjadi kerinduan saya. Itulah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan, Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, Tuhan tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Kau ridhoi sebelum aku. Dan setiap saya sembahyang, ayat ini benar-benar menjadi satu kerinduan bagi saya. Seolah-olah saya ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari sembahyang ini. Saya benar-benar setiap saya sembahyang, ayat ini saya tekan. Tuhan tunjuki aku jalan yang lurus. Berarti saya akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya sembahyang di tengah hutan itu, dengan Bapak tua itu, saya sudah tidak konsentrasi sembahyang. Dan benar Bapak Ibu, begitu siap sembahyang kami berdialog. Saya berkenalan dengan Bapak itu, Pak, saya kata. Dia mengaku namanya Ahmad, ya. Saya berdialog, saya katakan, Pak, apakah Bapak tidak takut tinggal di tempat seperti ini? Seorang diri, banyak harimau, banyak nyamuk, banyak ular. Dia tertawa, Bapak Ibu yang terkasih. Dia kembali tanya saya, kalau orang dekat dengan Tuhan bagaimana? Apakah takut tinggal di tempat seperti ini? Oh, itu lain cerita, Pak, saya bilang. Terus dia tanya saya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kamu gimana? Saya lihat kamu dekat dengan Tuhan. Kamu sembahyang. Untuk apa sembahyangmu itu? Saya jawab, sembahyang ini, Pak, kita sudah diberkati, berikan napas kehidupan, kembali kita harus kembali menyembah. Dan dia menjawab, benar, itu benar. Tapi kamu tahu, Allah yang kamu sembah itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya. Dan itu tidak bisa langsung kamu ketemui. Allah itu maha besar, kamu maha kecil. Ya. Ibarat voltase, kalau Allah itu voltasenya sangat tinggi. Kamu sangat kecil dan kalau langsung, kamu akan hancur. Tapi Allah itu baik. Dia merendahkan diri jadi manusia. Itulah Isa Al-Masih. Langsung dia katakan, banyak jalan menuju Roma karena itu dunia. Tapi hanya satu jalan ke surga. Itulah Sirotol Mustaqim. Dia jawab dengan Sirotol Mustaqim seolah-olah kerinduan saya selama ini terjawab. Apa itu Sirotol Mustaqim? Dia katakan. Dan benar seperti kesaksian banyak orang Islam melalui ayat Al-Quran, bahwa di Al-Quran itu ada yang mengatakan, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku. Akulah Sirotol Mustaqim, kata Isa Al-Masih. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya menolak. Isa Al-Masih itu kan Tuhannya orang Kristen.
orang kafir. Wah, saya enggak mau. Ya. Tapi dia terangkan melalui Al-Quran. Kok ada ayat yang seperti ini mengatakan? Bahkan dia tegaskan lagi di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan, Jalikal kitabul raiba fihi udal mutaqin. Alkitab itu petunjuk bagimu, bagi orang-orang yang ingin beriman, tiada keraguan lagi di dalam. Saya terkejut mendengar penjelasan itu. Terus Bapak Ibu saya baca di rumah Al-Quran, saya semakin terheran-heran. Rupanya banyak cerita tentang Yesus di dalam Al-Quran. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, saya pada waktu itu, wah, kok bisa ada yang seperti ini? Saya bilang. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya sedang melamun, ya tiba-tiba Bapak Ibu, saya duduk di depan rumah, saudaraku yang terkasih, tiba-tiba ada satu cahaya lampu sebesar lampu neon turun dari langit. Ya, turun Bapak Ibu, tiba-tiba speaker menghantam saya, rupa-rupanya dia berdiri di depan pintu saya menjadi salib. Pada waktu itu saya katakan, wah, apa saya menjadi orang Kristen? Tidak mau saya tidak mau, saya bilang. Orang Kristen itu orang kafir. Tapi kembali saya besoknya kembali kepada Bapak tua itu. Cerita, Pak, saya sudah mulai mengalami peristiwa begini. Tuhan sudah mulai bekerja kepada. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Saya mulai terheran-heran, saya mulai baca Al-Quran. Begitu tentang Injil itu, tentang Isa Al-Masih itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada sangat jelas, saudaraku. Di dalam surat Al-Imran itu dikatakan, Yesus ketika masih kecil, ya, dia bermain-main dengan sesama temannya. Kita tahu di Mesir itu daerah keramik, ya. Dan cerita di Al-Quran itu mengatakan ketika Yesus bermain dengan sesamanya, dia main itu tanah liat. Dan Yesus buat tanah liat itu dibentuk menjadi burung, tiba-tiba ditiup tanah liat itu, dan benar-benar menjadi burung dan terbang. Dan Bapak itu katakan, siapa yang bisa membuat nyawa kalau itu bukan Tuhan? Saya semakin melamun, saya pelajari Al-Quran itu. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya saya belajar banyak tentang Al-Quran itu. Oh, ada yang seperti ini. Dan satu saat Bapak Ibu, saya melihat kesaksian yang indah dari Bapak tua ini. Ketika sore hari, ketika kami jalan-jalan, pulang ke rumahnya, di gubuk Bapak Ibu ya, tiba-tiba gubuknya itu terbuka. Saya yakin begitu kami lihat gubuk itu terbuka, kami cerita, Pak, kayaknya ada orang yang masuk ke gubuk Bapak. Dan benar saudaraku yang terkasih, gubuk itu terbuka, dan benar di dalam gubuk itu ada seorang pencuri yang masuk ke dalam gubuk. Dan benar Bapak Ibu, pencuri itu keluar membawa beras Bapak itu. Ya, kira-kira 5 kilo digotong bawa keluar. Ketika pencuri itu datang sama Bapak itu, kami bersembunyi di pinggir jalan. Kami pikir mau kami tangkap itu pencuri. Tapi Bapak itu berkata, jangan, nanti dia marah. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu saya terheran-heran. Ini manusia apa malaikat ini? Kok justru yang punya barang malu melihat pencuri itu, menghargai pencuri itu. Sementara pencuri itu tidak menghargai yang punya barang. Terus akhirnya pencuri itu lewat, Bapak Ibu terkasih. Dan kebetulan saya kenal dengan pencuri itu. Dia orang Kristen. Ketika saya melihat tadi dikatakan, dia orang Kristen, Bapak itu saya tanya, Pak, menurut Bapak, yang masuk surga itu orang Kristen. Itu orang Kristen loh, Pak. Apakah orang Kristen seperti itu bisa masuk surga? Bapak itu tertawa, saudara. Tidak gampang masuk surga. Hanya orang percaya kepada Yesus, Yesus Tuhan. Tidak semuanya bisa masuk kerajaan Allah. Bahkan saya kasih tahu kamu hari ini, gereja itu
banyak yang berhal. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu yang terkasih, tapi kata Bapak tua itu. Jadi Pak, gereja itu tidak sama, saya bilang, tidak sama. Jadi kalau saya nanti menjadi orang Kristen masuk gereja, gereja yang mana? Dia berkata, berdoa. Dia tidak tunjukkan gereja, tapi dia katakan berdoa. Biar Tuhan yang tuntun kamu, kalau kamu sudah terima Yesus. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih. Begitu saya melihat kesaksian yang luar biasa dari Bapak itu, saya mulai tertarik. Di rumahnya itu ada Alkitab. Saya mulai pinjam, Pak, kalau saya boleh, saya pinjam Alkitab Bapak. Dan benar Bapak Ibu, saya pinjam Alkitabnya, saya baca waktu itu. Luar biasa, saudara. Saya baca Markus 12 itu ya. Rupanya orang Kristen itu luar biasa, Alkitab itu luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasihlah sesama, dan kasihlah diri sendiri. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Begitu saya membaca Alkitab itu, seolah-olah saya sudah mengerti Alkitab itu. Dan benar-benar Bapak Ibu, seolah-olah saya orang yang haus akan kebenaran, tiba-tiba mendapat air yang sejuk. Benar-benar mulai hari itu saya mencintai Alkitab, saya baca Alkitab itu. Saya senang sekali, luar biasa Alkitab ini. Kenapa orang Kristen tidak ada yang seperti dalam Alkitab? Saya luar biasa Bapak, saya baca Alkitab itu, menjadi hari-hari saya membaca Alkitab dengan sukacita. Ya. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih, ya, pada waktu itu saya diyakinkan bahwa Alkitab itu yang benar, ya. Terus ada satu lagi yang menguatkan saya bahwa Alkitab ini adalah yang benar. Saya kebetulan punya mbah. Mbah saya itu dalang. Ya, dia dalang Bapak Ibu yang terkasih. Saya ketika masih kecil dekat dengan mbah saya ini dan banyak cerita tentang kejawen, ya. Mbah saya ini orang Buddha. Tapi saya bisa jamin karakternya sangat luar biasa baik. Ya. Dan mbah saya ini pernah ajarkan kepada saya tentang suatu tulisan Jawa yang berbunyi pada waktu itu, Ono Coroko Podo Joyono, Doto Sowolo Monggo Botomo. Dan ayat ini diajarkan kepada saya mengandung arti yang luar biasa. Ayat Jawa ini 20 huruf. Yang dia katakan, ya, ayat ini mengandung ramalan yang sangat luar biasa. Artinya di abad ke-20 ini, manusia itu sama-sama jaya. Manusia itu sama-sama hebat. Puncak kehebatan manusia itu di abad ke-20 ini. Tapi di abad ke-20 ke atas ini ada roh yang dikatakan. Roh Doto Sowolo. Itu roh pemecah belah, roh iri hati, roh kebencian, roh pertengkaran, sampai puncaknya bisa roh peperangan, saudara. Inilah yang sedang terjadi akhir zaman. Dan mbah saya bilang pada waktu itu, kalau sama-sama berperang, manusia itu tidak ada yang menang. Monggo botongo artinya semua akan menjadi bangkai. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau Soviet menang dengan Amerika, dengan senjata yang canggih pasti tidak ada yang menang. Semuanya akan binasa. Dan mbah saya katakan pada waktu itu, nek awakmu pengen selamat, cekeleno jimat wiki. Ya, itu mbah saya bahasa Jawa dulu. Yang artinya kalau kamu mau selamat, pegang jimat wiki. Apa itu jimat itu mbah saya bilang? Goleono tepae kuntul mabur, dia bilang. Ya, itu ada satu burung di tengah hutan, burung putih. Kuntul itu burung putih. Ya, itu dikiaskan burung itu putih itu terbang meninggalkan jejak. Dan jejaknya itulah yang bisa membuat kamu selamat. Cari jejak itu.
Terus Mbah, kayak apa jejaknya itu Mbah? Ya, dia katakan begini, Bapak Ibu. Benar. Nek titine mangsa, wis titi mangsane. Gabus iku kelelep ninggali gondo baci. Artinya segala kepalsuan di dunia ini akan tenggelam, meninggalkan bau busuk. Tapi batu hitam itu akan muncul, dia bilang. Dan batu hitam inilah jimat yang menyelamatkan. Dan benar Bapak Ibu, ya, bukan secara kebetulan. Alkitab kita itu warnanya hitam. Saya sejak kenal Alkitab itu warnanya hitam. Sampai saya hari ini. Ya. Jadi dia dalam Kejawen itu dikatakan, jimat yang menyelamatkan itu adalah Alkitab. Dan hari ini Bapak Ibu juga seperti banyak yang kita sedang lihat, ya, saya juga prihatin. Begitu banyak ada perdebatan antara Islam dengan Kristen. Ya, sebenarnya itu tidak perlu, saudaraku. Kebenaran itu tidak untuk diperdebatkan. Kalau saya melihat ramalan Jawa ini, kebenaran itu akan tampil dengan sendirinya. Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah dari Tuhan. Dan kita yakin kebenaran yang tertulis itu adalah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita yakin kebenaran yang hidup adalah Yesus. Jadi benar-benar Bapak Ibu, saya meyakini Alkitab ini melalui Al-Quran. Al-Quran itu sangat benar, saudara. Dan juga dikuatkan tadi dengan pengajaran orang Jawa. Dan saya yakin itu benar, bahwa yang dapat menyelamatkan kita hanya Alkitab. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu yang terkasih, saya secara pribadi menerima Alkitab sebagai kebenaran yang sejati. Saya sudah mengakui bahwa Alkitab ini adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu, secara kebenaran tertulis saya sudah percaya Alkitab kebenaran. Tapi saya tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan. Ya. Secara pikiran, secara manusia, saya tidak bisa menerima. Kok Yesus itu Tuhan? Kok Tuhan kok kalah dengan manusia? Tidak masuk di akal saya. Ya, ini juga yang terjadi pada orang-orang yang belum percaya. Ya, mungkin sudah bisa mempercayai Alkitab, tapi tidak bisa mempercayai Yesus itu Tuhan dengan pengetahuan kita yang terbatas. Dan ini berjalan begitu lama, saudaraku yang terkasih. Tapi pada satu saat ketika saya bekerja, masuk malam, masuk jam 3, pulang jam 11 malam. Kira-kira jam 10 malam, Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah siap bekerja dan siap-siap mau pulang. Saya bekerja memang di tengah hutan, seorang diri. Ketika saya mau pulang jam 10 itu, saya tutup pintu, saya hidupkan mobil, saya melamun. Gimana ya? Kok bisa orang Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan? Kok Tuhan kok kalah dengan manusia? Dan benar Bapak Ibu, terjadi mujizat yang luar biasa. Ketika saya melamun di mobil itu, tiba-tiba Bapak Ibu saya dibawa alam roh. Tiba-tiba ada seolah-olah ada orang datang mengetuk mobil saya. Dia ketuk mobil saya, dia bertanya, ada yang mau kenalan dengan Bapak? Siapa malam-malam begini kok mau kenalan dengan saya? Ayolah, pokoknya saya antar. Asalnya dia naik ke mobil saya antar Bapak Ibu yang terkasih. Asalnya saya antar ke satu tempat di tengah malam itu, satu lapangan yang besar di situ. Dan di lapangan itulah Bapak Ibu. Ketika saya sampai di lapangan itu, Bapak itu berkata, inilah orangnya yang mau kenalan dengan kamu. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya melihat di lapangan itu, saya melihat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus di depan saya, di depan mobil saya, ya,
dengan jubahnya yang sangat indah, wajahnya yang berseri-seri, saudara. Jangankan wajahnya, rambutnya saja penuh dengan kemuliaan. Ketika saya melihat Tuhan Yesus, saya takut. Tapi tiba-tiba orang yang mengantar saya itu hilang. Seolah-olah saya terperangkap. Ya. Tapi tiba-tiba karena saya hanya seorang diri terperangkap, dari takut berubah menjadi terkagum-kagum. Tadi saya sudah katakan, saya punya mbah sangat baik. Saya ketemu dengan bapak tua itu di tengah hutan baik. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, jauh lebih baik, saudara. Dia menghampiri saya seolah-olah dia buka tangan. Dia menghampiri saya dan dia berkata, "Hai anakku, kemarilah. Hai anakku, kemarilah." Dia menghampiri saya dengan kata-kata yang sangat lembut. Kata-kata seorang bapa yang mengasihi anak. Terus dia hilang, saudara. Saya terkaget-kaget, saya tersadar, apa ini? Dan benar Bapak Ibu, malam itu juga saya jumpai Bapak tua itu. Pak, saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ketemu Tuhan Yesus. Bapak itu berkata, berbahagialah kamu. Pendeta sekalipun belum tentu bisa melihat seperti apa yang kamu lihat. Berbahagialah. Dan benar Bapak Ibu, saya terharu. Saya pulang ke rumah. Ya. Tapi saya orangnya tidak mau begitu gampang menerima segala sesuatu. Sampai di rumah saya Bapak Ibu belum juga percaya bahwa itu adalah Tuhan. Sampai di rumah Bapak Ibu yang saya kasihi, kebiasaan orang Islam kalau ada sesuatu sembahyang tahajud. Saya jam 12 malam saya sembahyang tahajud. Ya. Ketika saya mau sembahyang itu satu doa saya. Tuhan pencipta langit dan bumi, mana yang benar-benar benar? Itulah doa saya. Setelah saya sembahyang, saya berdoa, saya tertidur. Dan benar Bapak Ibu, saya dikasih jawaban yang pasti, dalam tidur saya dikasih mimpi. Rasanya Bapak Ibu yang terkasih, saya tinggal di satu daerah, satu desa, yang di tengah desa itu ada Gunung Merapi. Dan satu saat rasanya saya pulang kerja, hari sudah maghrib. Ya. Ketika saya pulang bekerja, desa itu panik. Semua berlarian, Bapak Ibu meninggalkan desa itu. Karena gunung di tengah desa itu mau meletus. Begitu saya pulang, termasuk juga istri saya dapati. Ikut berlari bersama dengan orang banyak. Saya tangkap istri saya, ada apa Ma? Gawat Pak, gunung mau meletus. Pada waktu itu Bapak Ibu orang berlari meninggalkan gunung itu. Saya pegang istri saya katakan, Ma, kalau kamu mau selamat, ikuti langkah saya. Benar Bapak Ibu, secara logika orang meninggalkan gunung itu, istri saya pegang, kami berdua saudaraku yang terkasih, justru naik ke puncak gunung itu. Ya, kami naik ke puncak gunung itu dengan susah payah. Tapi ketika sampai di puncak gunung itu, terjadi mujizat yang luar biasa. Saya mendapati jalan yang lurus. Bagaikan jalan tol, lebih indah lagi dari jalan tol, saudara. Dan benarlah Bapak Ibu, langsung saya katakan kepada istri saya, Ma, kalau kamu mengikuti jalan orang-orang itu, binasalah kamu. Tapi kita mendapat jalan yang lurus. Dan saya terbangun, Bapak Ibu yang terkasih. Sejak itulah saya mengaku, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sesuai dengan kerinduan saya, bahwa saya merindukan jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Dan benar pagi-pagi Bapak Ibu ketika saya dengan sukacita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya hampiri istri saya. Pelan-pelan saya katakan kepada istri saya, Ma, bagaimana kalau kita masuk Kristen?
Langsung istri saya, Bapak Ibu, dia marah besar. Dia orang Padang asli, dia orang Minang. Dia bantah sama saya, daripada saya masuk Kristen, bagus kita cerai, katanya. Ya, dia langsung marah besar dengan saya. Bapak Ibu, saya diam saja. Ya. Terus saya kembali jumpai Bapak tua itu di tengah hutan. Pak, secara pribadi saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Tapi istri saya tidak mau, Pak. Gimana caranya? Bapak itu tertawa, saudara. Hahaha, coba kamu hitung. Ya. Sejak kamu ketemu dengan saya sampai hari ini, berapa tahun? Benar, Bapak Ibu, saya hitung 2 tahun. 2 tahun, Pak. Nah, dia berkata kepada saya, kamu 2 tahun dengan mengalami begitu banyak mujizat, baru hari ini kamu bisa percaya Yesus. Tidak mungkin istrimu kamu beritakan hari ini. Hari ini juga dia bisa terima Yesus. Tapi doakan. Dan langsung dia bilang, tapi saya kasih waktu. Dia bilang, 1 tahun ini kalian tidak masuk ke gereja. Hidupmu akan hancur. Dia bilang. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih, begitu saya percaya, bilang saya kepada Bapak itu, saya sudah terima Yesus. Bapak itu berkata, tugas saya selesai. Dan langsung Bapak itu katakan, minggu depan antar saya ke airport. Tugas saya selesai. Dan benar Bapak Ibu, minggu depannya Bapak itu saya antar ke airport. Sampai hari ini saya tidak tahu Bapak itu siapa, dan tidak tahu beritanya di mana. Dan ketika Bapak itu sudah pergi meninggalkan saya kehilangan pegangan. Ya. Kepada siapa saya lagi mau cerita tentang Tuhan Yesus? Saya pakai pikiran Bapak Ibu yang terkasih. Akhirnya saya berdiam diri. Tidak ke gereja, tidak juga ke masjid. Dan benar Bapak Ibu saya pakai pikiran, ya benar Bapak itu katakan 1 tahun kamu tidak pergi ke gereja, rumah tanggamu akan hancur. Benar saudaraku yang terkasih. Saya jatuh ke dalam dosa. Dosa yang paling hina, saya melarikan istri orang, saudara. Ya, jadi saya ini orang bejat, bukan orang jahat. Ya, saya melarikan istri orang. Dan kami menikah 1 tahun secara Islam dan punya anak 1. Dan benar Bapak Ibu, ketika kami berumah tangga, saya punya istri 2 itulah. Benar-benar puncak dosa itu adalah maut. Saya Bapak Ibu benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa secara pribadi. Tiada hari tanpa bertengkar setiap hari dengan istri. Puncaknya Bapak Ibu, saya mau bunuh diri. Karena tidak tahan menghadapi percobaan yang begitu berat. Dan benar Bapak Ibu, saya mau bunuh diri. Dan sudah saya persiapkan tempat bunuh diri itu. Saya bekerja di perusahaan yang besar. Ya, perusahaan itu kalau ada orang yang mati dalam pekerjaan, mendapat uang yang sangat banyak. Saya persiapkan biarlah saya mati. Nanti anak-anak saya dapat uang yang banyak. Itulah pemikiran saya. Saya yakin firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan percobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Ketika tidak mampu lagi menghadapi cobaan itu, Tuhan turun tangan, saudara. Ketika saya sudah berencana ingin bunuh diri, saya pulang ke rumah saya. Saya sering tidak pulang karena bertengkar. Saya pulang hanya ingin beritahu kepada istri saya, kalau saya mati, bawa anak-anak saya kepada Tuhan Yesus. Itulah pesan terakhir saya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, terjadi mujizat Tuhan. Ketika saya pulang ke rumah saya dapat istri saya sedang melamun. Saya dekati dia, ada apa, Ma? Ya, tiba-tiba dia berkata kepada saya, Pak, tadi malam saya sembahyang tahajud. Ada suara 3 kali yang berkata, kalau kamu mau selamat, ikutilah suami. Kalau kamu mau selamat,
ikutilah suami 3 kali. Ya. Dan benar Bapak Ibu dia tanya, apa itu Pak maksudnya? Benar Bapak Ibu yang tadi saya sudah bawa berpesan, kalau saya mati bawa anak-anak saya kepada Tuhan Yesus, saya ubah. Kalau kamu mau selamat, ikut Tuhan Yesus. Waktu itu dia diam saja, dia tidak bantah, dia tidak juga terima. Terus dia melamun Bapak Ibu. Dia bertanya kepada saya, kalau gitu Pak, kemana kita belajar tentang Tuhan Yesus? Dan benar Bapak Ibu, ketika dia bertanya, kemana kita belajar tentang gereja? Saya tidak tahu gereja. Ya, benar-benar Bapak Ibu, saya pandang sekitar saya banyak orang Kristen. Tapi semuanya mabuk, saudara. Tidak mungkin kami bertanya kepada orang yang mabuk. Ketika kami sedang berdialog, kemana kita mau bertanya? Ya, tiba-tiba Bapak Ibu datang dari kantor istri saya ke rumah saya. Ya, kami secara materi sangat berkecukupan. Saya bekerja, istri saya bekerja. Ya. Langsung teman istri saya ini berkata, Bu, Ibu telepon saya tadi. Tidak ada. Benarlah Bu, ini sedang rapat penting. Akhir bulan mau tutup buku. Tapi katanya lebih penting Ibu lagi. Saya harus datang ke rumah Ibu. Tidak ada, kata istri saya. Dan teman istri saya itu dengan patah hati, dengan kecewa dia mau pulang. Tapi ketika dia mau pulang, dipanggil istri saya, kemarilah. Sebentar saya mau tanya, gerejamu di mana? Kenapa Ibu tanya gereja? Kalau boleh besok hari Minggu saya ikut ke gereja. Saya yakin yang ditanya istri saya ini temannya juga orang bertobat. Berarti Tuhan Yesus inilah yang telepon saya. Ya, aduh Bu, nggak bisa Bu ikut gereja saya. Saya AKBP, saya orang Batak. Ibu nggak ngerti bahasanya. Tapi sebentar lah Bu ya. Saya akan cari di sebelah sini orang yang bisa membawa Ibu besok ke gereja. Dan benar Bapak Ibu, teman istri saya itu pergi, pulang membawa teman. Itulah sintua kami pada waktu itu. Ya, datanglah sintua itu ke rumah kami, berdialog dengan kami. Besoknya hari Minggu, istri saya langsung dibawa. Besok kita hari Minggu Bu, kalau Ibu mau tahu gereja, besok ikut dengan kami. Dan benar, tapi istri saya berkata, Pak, saya ke gereja belum tentu saya masuk Kristen. Saya ingin lihat-lihat. Ya, ada apa-apa Bu. Dan benar Bapak Ibu, besoknya hari Minggu, istri saya pergi ke gereja. Ketika istri saya pergi ke gereja, saya bekerja. Ya, saya gelisah. Itu terjadi tahun 94, saudaraku yang terkasih. Ya, di dalam kerja saya sudah gelisah. Apa yang akan terjadi buat istri saya? Tidak ke gereja aja dia sudah marah besar. Apalagi ke gereja. Dan benar Bapak Ibu, saya sudah gelisah. Kira-kira jam 2, saya telepon ke rumah. Saya ingin tahu bagaimana reaksinya sepulang dari gereja. Dan benar Bapak Ibu, saya terkejut. Mendengar pernyataan dari istri saya pada waktu itu, dia berkata, Pak, kenapa kita tidak dari dulu menjadi orang Kristen? Saya terkejut, Bapak Ibu, ada apa ini? Kok bisa istri saya berubah begitu drastis, luar biasa? Adik, ya, benar Bapak Ibu yang terkasih, ya, tiba-tiba Bapak Ibu, saya penasaran, Pak cepat pulang Pak. Bapak Gembala itu ingin kenalan dengan Bapak. Benar Bapak Ibu, saya penasaran, kok bisa istri saya begitu sukacita. Jadi benar Bapak Ibu, dalam hidup saya digenapi firman Tuhan yang berkata, yang terdahulu menjadi kemudian menjadi terdahulu. Saya 2 tahun lebih percaya Yesus, tidak datang ke gereja, tidak menikmati sukacita. Tapi istri saya begitu dia ke gereja, tapi sukacita luar biasa. Saya waktu itu ketinggalan, saudara. Dan benar Bapak Ibu, saya penasaran, saya ingin cepat pulang dari kerja.
Dan benar ketika sudah malam, saya pergi ke tempat gembala itu, gembala kami waktu itu. Ya, kebetulan begitu saya datang ke rumah gembala itu sedang makan. Ya, begitu dia sedang makan, saya tunggu di luar. Gereja itu saya intip-intip. Kayak apa gereja ini? Ya, saya tidak tahu sama sekali tentang gereja. Dan benar Bapak Ibu, akhirnya minggu depan saya sepakat kami ke gereja. Ya. Dan benar Bapak Ibu, minggu depan saya ke gereja. Dan benar-benar Bapak Ibu, awal saya ke gereja mendapat berkat yang luar biasa. Begitu masuk ke gereja Bapak Ibu, ya dari mulai masuk pintu gereja sampai saya duduk, ya, saya menyadari bahwa saya orang yang berdosa. Masuk ke rumah Tuhan, saudara. Ya, benar-benar saya tidak layak rasa. Karena saya sedang di dalam dosa yang luar biasa. Saya disuruh bersaksi oleh gembala pada waktu itu, tidak bisa. Saya hanya menangis. Saya menyadari bahwa saya orang berdosa yang luar biasa. Tapi bisa masuk ke rumah Tuhan. Akhirnya saya tidak jadi bersaksi, saya duduk kembali. Dan akhirnya Bapak Ibu, kami pulang ke rumah. Saya pada waktu itu ingin uji istri saya. Istri saya ini murni atau tidak dia mau masuk Kristen. Ya, saya uji Bapak Ibu. Diam-diam saya jumpai seorang ustadz, teman saya. Ustadz itu saya bilang kepada dia, Pak Ustadz, tolong saya. Istri saya mau murtad. Ya, dia mau masuk Kristen Pak, tolong pengaruhi Pak, supaya dia jangan masuk Kristen. Pak Ustadz itu semangat Bapak Ibu, dia datang sama saya. Ayolah ke rumah saya ajak ke rumah saya. Benar Bapak Ibu yang terkasih, ketika sampai di rumah saya panggil istri saya. Ma, ada orang yang ingin kenalan sama Mama. Benar Bapak Ibu, Pak Ustadz itu saya kasih kesempatan berdua dengan istri saya cerita. Ya, dia bercerita, dia pengaruh istri saya. Rupanya Bapak Ibu yang terkasih, ya terbalik Bapak Ibu. Pak Ustadz itu justru diinjili istri saya. Istri saya sudah tamat kaji itu berulang-ulang kali. Langsung Bapak Ibu dikatakan kepada Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, ya, saya ke gereja bukan karena saya. Takut si Edi itu hilang dari saya. Tapi saya ke gereja benar-benar saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, jadi saya ke gereja tidak ada karena pengaruh siapa-siapa. Bukan karena takut istri saya kehilangan suami, tidak. Saya ke gereja memang saya ketemu Tuhan Yesus. Kalau istri suami saya itu juga tidak mau kembali kepada saya tidak keberatan. Saya ke gereja murni karena saya ketemu Tuhan. Benar Bapak Ibu, Pak Ustadz itu akhirnya dia pulang dengan saya. Tidak mempan Pak. Istri Bapak sudah benar-benar bertekad menjadi orang Kristen. Saya bilang sama Bapak itu, kalau begitu terima kasih ya Pak. Tapi tolong jangan ceritakan kepada siapa-siapa bahwa istri saya menjadi orang Kristen. Dia Ustadz Bapak Ibu, ya khotbah di mana-mana dia ceritakan. Ada orang Minang masuk Kristen. Ada orang Minang murtad. Terdengar keluarga kami. Rumah kami dilempari orang Bapak Ibu. Ya, rumah kami dilempari orang karena lingkungan kami itu rata-rata Pak Haji. Akhirnya benar-benar Bapak Ibu pada waktu itu saya bersyukur rupanya istri saya benar-benar murni karena dia ketemu dengan Yesus. Dan akhirnya benar-benar Bapak Ibu ya secara keseluruhan pelan-pelan problem kami diselesaikan Tuhan. Akhirnya kami semua sekeluarga datang kepada Yesus. Dan benar-benar Bapak Ibu, ya, hari ini benar-benar ya luar biasa saya rasakan kami sangat diberkati. Ya. Dan kebenaran yang kami terima itu bukan hanya untuk kami berdua. Ya. Tapi kebenaran itu benar-benar sampai ke anak cucu kita, Saudara. Anak cucu kita diberkati, ya. Kami Bapak Ibu hari ini sudah punya cucu 6 ya. Sudah tua, punya cucu 6. Kami punya anak semuanya sudah berumah tangga.
Ya, jadi kami secara sudah bebas untuk melayani Tuhan. Dan semua anak cucu kami diberkati Tuhan. Bahkan saya katakan sangat diberkati Tuhan. Cucu kami yang pertama sudah kuliah. Kalau tidak ada COVID ini sudah tamat dia, Bapak. Ya, dan dia juga sudah melayani Tuhan. Dan kami punya berkat yang luar biasa melalui anak cucu kami. Semuanya diberkati Tuhan. Ya. Menantu saya yang pertama itu orang Batak, saudara. Menantu yang kedua orang Jawa. Menantu yang ketiga orang Cina. Dan yang keempat orang Melayu. Semuanya diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi juga Bapak rindu pada hamba-hamba Tuhan, ya, pada semua Bapak Ibu yang diberkati bukan hanya kita suami istri, tapi sampai anak cucu kita diberkati Tuhan. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih. Ketika semua kami sudah menerima Yesus, saya kembali tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan, bagaimana dengan saudara saya yang masih Islam, Hindu, Buddha? Mereka baik. Saya orang Padang, Bapak. Di Padang itu orang-orang Islam itu sangat setia kepada agama. Baik-baik. Ya. Saya bilang lebih baik daripada orang Kristen. Apakah Tuhan tidak ada belas kasihan kepada mereka yang belum percaya, tapi mereka baik, saya katakan. Termasuk mbah saya ini. Benar Bapak Ibu, saya mendapat kembali jawaban yang sangat pasti. Dan ini juga biarlah menjadi berkat buat kita semua. Benar Bapak Ibu, saya dikasih jawaban yang sangat pasti. Pada waktu itu, kembali saya dikasih mimpi. Mimpi dalam tempat yang sama ketika saya naik ke puncak gunung. Di desa yang sama. Tapi suasananya berbeda. Mimpi yang kedua, hari sudah malam. Dan di tengah-tengah mimpi itu, di tengah-tengah desa itu, kalau yang pertama ada Gunung Merapi, tapi yang kedua tidak. Ada suatu gedung yang indah. Di dalam gedung itu ada pertunjukan yang sangat indah. Dan benar Bapak Ibu, karena di dalam gedung itu ada pertunjukan yang sangat indah. Saya Bapak Ibu, ketika hari sudah malam, berdandan. Pakai pakaian yang bagus. Tentu semua ingin menonton, karena ada pertunjukan yang sangat indah. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya keluar dari rumah, mau menonton, seluruh mata tertuju kepada saya. Saya heran loh, kenapa banyak mata melihat saya? Ya, tapi karena saya ingin menonton, Bapak Ibu, rupanya mereka yang melihat saya itu, Bapak Ibu, mereka melihat tiket yang ada di pegang saya pegang. Semua mata melihat tiket yang saya pegang. Karena tiket itu merasa diperhatikan, saya ambil tiket itu, saya masukkan ke kantong saya pegang erat-erat. Karena saya merasa punya tiket, saya punya keberanian untuk pergi ke gedung yang indah itu. Dan benar Bapak Ibu, di depan gedung itu dikawal oleh malaikat yang sangat dekat, sangat kejam. Tapi ketika saya datang, malaikat itu tersenyum. Ini tamu kita satu lagi. Silakan masuk. Sebelum masuk, Bapak Ibu, saya tanya kepada malaikat penjaga itu, Pak, kenapa orang-orang yang begitu banyak di luar itu tidak bisa masuk? Mereka, Bapak Ibu, sudah punya baju yang bagus, ya, tetapi kenapa tidak boleh masuk? Apa jawabnya? Apa jawab malaikat itu, Bapak Ibu? Dia katakan, mereka jangankan masuk, mengintip saja apa yang terjadi di depan ini tidak bisa. Berbahagialah kamu yang bisa masuk, karena kamu punya tiket. Baru Bapak Ibu, saya terbangun, jawaban yang pasti. Jadi masuk surga itu harus melalui Yesus. Dan Yesus itulah satu-satunya tiket untuk kita kembali ke surga. Tapi dalam hal ini juga Bapak Ibu, saya ingin berikan kesaksian bahwa antara Islam dan Kristen, ya,
itu benar-benar orang Islam itu, orang Hindu, Buddha, banyak yang sudah siap dengan pakaiannya, tetapi belum punya tiket, saudara. Tapi gambaran orang Kristen, kita orang Kristen punya tiket, tapi pakaian kita masih belum sempurna. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu, seandainya orang itu sebentar lagi terima Yesus, dan kemudian Yesus datang, mereka yang paling gampang diselamatkan. Karena hanya mereka tinggal butuh tiket. Kehidupan mereka banyak yang sudah berkenan kepada Allah. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita sudah punya tiket Bapak Ibu, tapi pakaian kita masih belum sangat sempurna. Jadi buat perkasian pada siang yang indah ini, ayolah yang belum percaya, ya ini bukan soal hebat tidak hebat. Mungkin saudara hari ini belum bisa percaya Yesus itu Tuhan. Tapi percayalah, hanya satu jalan ke surga. Banyak jalan menuju Roma karena itu dunia. Hanya satu jalan ke surga, itulah Siratal Mustaqim. Itulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun kembali kepada Bapa tanpa Yesus. Dan seandainya saudara hari ini tidak bisa terima Yesus, ya, suatu saat Bapak Ibu Yesus akan datang kedua kali. Tidak ada mulut yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau pengakuan kita hanya ketika Yesus datang, sia-sia saudara. Dan marilah selagi kita masih ada napas kehidupan ini, waktu yang singkat ini, jangan salah memilih saudara. Saya saksi hidup saudaraku, tahun 2003, saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya melayani Tuhan dan bersyukur Bapak Ibu. Sampai hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Kami melayani Tuhan sudah 16 tahun. Ya. Dan biarlah kesaksian ini sekali lagi, saya orang bodoh, orang bejat, tapi saya bukan orang miskin. Ya. Tapi karena kasih Tuhan, saya diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, bukan sekedar diselamatkan, diberkati luar biasa. Dan saya rindu kesaksian ini, yang sekali lagi bukan soal hebat, tidak hebat, tapi ini soal keselamatan. Hidup mati kita, di balik sebentar ini, ada kehidupan yang kekal. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Ibu, demikianlah kesaksian saya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, ada pesan dari Bapak Tua itu, berbahagialah menjadi orang Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, luar biasa Pak. Pak, tadi Bapak ada cerita, Bapak akhirnya jadi punya 2 istri Pak. Apa yang terjadi dengan istri yang kedua Pak? 1 tahun yang kedua itu Pak, itu istri orang Pak, saya larikan. Ya, jadi begitu saya ke gereja, itu diselesaikan Pak, semua diselesaikan, tuntas. Saya bayar harga Pak banyak sekali untuk melepaskan dia. Dan kami kembali kepada istri tua kami Pak, istri yang pertama. Iya. Jadi saya bukan orang. Terus kalau sekarang Bapak ketemu ada teman Muslim yang tanya, kok Tuhan mati? Saat ini Bapak tentu jawabnya Bapak, gimana? karena saya sudah benar-benar di dalam, bagi saya gembala Pak. Ya, Tuhan itu hidup Pak. Ya. Dan inilah agama yang paling gampang saya katakan seluruh dunia. Karena Kristen itu bukan agama. Karena Kristen itu pengikut Yesus. Dan Yesus itu hidup. Ya, luar biasa. Kita bukan jadi ikut agama. Tapi karena ada Yesus, kita jadi baik, jadi benar, bukan karena kekuatan kita. Karena ada Yesus, Pak. Saya saksi hidup yang begitu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Amin, Pak. Amin. Terus gimana ceritanya Pak, Bapak bisa kena COVID? Ya itu saya yakin proses Tuhan juga Pak buat saya. Ya, itu. Saya juga nggak tahu Pak. Pada awalnya saya demam berdarah. Ya, saya diopname di satu rumah sakit. Pulang dari
rumah sakit itulah Pak semakin parah sakit saya. Saya pindah ke rumah sakit yang lain, akhirnya ya dinyatakan bahwa paru-paru saya infeksi dan saya positif COVID. Tapi saya rasa itu Pak proses buat saya. Saya melayani Tuhan di tempat ini Pak 16 tahun ya. Dari tahun 2004. Dan saya merasa pelayanan ini dari nol Pak. Ya. Dari nol saya pelayanan ini, saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya tinggalkan rumah saya, ladang saya melayani Tuhan. Dan kayaknya dalam pelayanan ini sayalah yang bentuk Tuhan. Ya, saya sekolah langsung dengan Tuhan Yesus itu sampai puncaknya itu. Hari ini saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya kena virus corona. Ya, menurut saya ini berkat. Iya Pak. Rasanya apa sih Pak kena COVID itu Pak? Wah, rasanya bagaimana Pak kena COVID itu? Gejala-gejalanya? Sakit sekali Pak. Khususnya sudah benar-benar saya Bapak sampai saya gembala, saya sudah minta ampun. Tuhan tidak sanggup saya lagi. Di paru-paru ini Pak seperti baja ada sarang lebah. Ya, napas sesak, makan tidak mau. Penciuman itu sampai hilang Pak. Benar-benar. Saya secara pribadi tidak sanggup Tuhan. Sakitnya luar biasa Pak. Ya, tapi saya yakin Tuhan beracara. Dan hari ini puji Tuhan Pak. Saya sudah banyak kemajuan. Saya sudah makan enak. Ya, tinggal pemulihan saja. Sakit sekali Pak. Hati-hati. Udah berapa lama Pak? Sudah 1 minggu. Kalau udah berapa lama? Sudah 2. Kalau saya sakitnya udah ya? 20 hari Pak. Tapi isolasinya baru 1 minggu. Sakitnya saya udah 20 hari yang lalu lah Pak. 20 hari Pak. Tapi menurut Bapak kira-kira kenapa Pak? Bapak kenanya bisa karena ya, kenapa? Pertama saya memang karena sudah tua kan Pak. Saya punya latar belakang paru-paru yang pernah infeksi dulu, pernah TBC saya Pak. Jadi buat orang-orang yang tua, yang ada penyakit itu sangat rentan. Ya, begitu dia masuk langsung bereaksi luar biasa Pak. Sakit sekali Pak. Bapak tahu nggak kenanya di mana gitu? Kemungkinan besar di rumah sakit atau di mana Pak? Mungkin di rumah sakit bisa Pak ketika saya diopname. Karena pulang dari rumah sakit itulah saya semakin sesak napas. Waktu masuk ke rumah sakit enggak. Lagi masuk rumah sakit enggak, setelah keluar dari itu baru ya? Akhirnya di positif COVID. Akhirnya saya diisolasi mandiri. Sampai hari ini sudah 1 minggu saya diisolasi Pak. Oke, tadi itu kayaknya ada ibu ya di sebelah ya? Ibu kasih kesaksian dong Ibu. Saya orang Padang. Halo. Saya Pak Edi Wasisno. Shalom. Nama saya Marlina. Saya orang Padang. Suku saya Caniago. Oke. Iya Pak. Caniago. Kenal itu Pak, Bu? Ya. Pak Daud Ali Bu? Ya Pak. Enggak Pak. Pak Daud Ali kenal nggak? Enggak. Pak Daud Ali. Pak Daud Ali juga warganya Caniago juga itu? Ya, Caniago itu kan lebar Pak. Banyak orang yang bermagar Caniago. Banyak ya, Pak. Oke. Bu, Ibu kesaksiannya kenapa Bu? Ibu bisa jadi terima Yesus? Ya, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan Pak. Saya memang pada awalnya saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya waktu dibawa suami saya? Karena saya pernah menonton film Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu itu di gereja ada acara gereja, terus ada orang minta ampun kan Pak, masuk ke ruang ampunan. Jadi di situ pastornya menjawab, ya sudah, dosamu sudah diampuni. Jadi saya nggak percaya kok manusia bisa mengampuni manusia gitu. Makanya
saya waktu diajak suami saya memang saya itu apa memang itu adanya, saya bilang daripada saya masuk Kristen lebih bagus saya cerai. Oh, wow. Terus kenapa bisa berubah pikiran, Bu? Ya udah saya jalani 1 tahun Pak. Pak Edi kan berumah tangga, satu lagi. Jadi di saat berumah tangga itu kami sering berantem kan Pak. Jadi puncaknya saya berantem itu pas ulang tahun Pak Edi ini tanggal 23 November. Saya bilang sama Pak Edi, kebetulan kami hari dibagi kan Pak. 1 hari di rumah sana, 1 hari di rumah saya. Jadi pas kebetulan hari ulang tahun Pak Edi ini di rumah yang di sana. Jadi saya bilang, Pak besok ulang tahun Papa, bisa enggak Papa kemari? Oh bisa, kata Pak Edi. Jadi waktu itu saya tanya, kalau bisa datanglah, saya bilang. Besoknya datanglah Pak Edi kan Pak. Waktu datang mukanya tuh lain gitu, macamnya orang di sana nggak terima gitu. Jadi saya bilang, ya kalau udah nggak terima, ya udahlah kembali aja ke sana, saya bilang. Tapi saya langsung bilang, udah pakai aja yang di sana, ceraikan aja saya bilang. Namun Pak Edi menjawab, saya tidak akan pernah menceraikan Mama, kan gitu Pak. Pak Edi kembali ke rumah yang di sana dan saya balik ke kamar dan saya sembahyang dari mulai jam 3 sampai jam 11 malam Pak. Nah jadi waktu saya sholat itu ya saya minta sama Tuhan, saya bilang kalau Tuhan ingin rumah tangga saya baik kembali, tunjukilah saya jalan yang benar. Saya bilang kepada Tuhan gitu kan Pak. Jadi waktu saya minta macam itu, terus langsung ada jawaban dari Tuhan. Pertama juga saya nggak percaya itu dari Tuhan. Jawabannya cuma bilang, kalau kamu mau selamat, ikutilah suami kamu. 3 kali suara itu kan Pak. Jadi saya tanya kembali sama yang menjawab pertanyaan saya itu, bagaimana saya mau ikuti suami saya, sementara suami saya tidak menghargai saya bilang. Jadi kalau itu nggak ada jawabannya lagi, cuman saya ambil positifnya kan Pak. Oh berarti saya ini harus ikuti suami saya, bukan agamanya. Bukan ikuti suami saya, tapi ikuti agamanya. Nah, jadi waktu itu besoknya Pak Edi datang ke rumah, itulah yang saya tanya sama Pak Edi. Nah, tadi malam Mama berdoa Pak, itu jawaban dari apa? Saya bilang. Jadi Pak Edi memang tak bilang, kalau kamu mau selamat, ikutlah Tuhan Yesus. Dan saya tidak membantah dan tidak menjawab. Nah, jadi langsung saya tanya, kalau memang kita mau ikut Tuhan Yesus, kemana kita ke gereja? Jadi waktu saya tanya Pak Edi kemana kita gereja, Pak Edi gelagapan gitu kan, kemana ya gitu. Nah, makanya waktu tiba kami kebingungan mau kemana kan Pak, itulah datang kawan sekerja saya, sekantor saya. Nah, dibilangnya saya menelpon teman itu, padahal saya nggak pernah telepon, ganggang telepon aja nggak pernah pagi itu kan Pak. Dan mereka terus kecewa karena saya bilang nggak ada, mereka mau pulang, ya udahlah Bu, kalau gitu saya pulang. Jadi sebelum itu saya langsung bilang, nggak usah pulang dulu Gun, saya bilang, saya ada mau tanya sama kamu. Mau nanya apa? Saya tanya, kamu Gun kan orang Kristen? Iya Bu. Kamu gerejamu di mana? Saya bilang gitu. Loh, Ibu kok nanya gereja? Ya mana tahu saya juga mau ke gereja, saya bilang gitu. Jadi langsunglah teman saya itu bilang, kalau saya HKBP, tapi kalau Ibu mau ke gereja, nanti ada di dekat sini orang yang bisa ikut ke gereja katanya. Makanya itulah datang ke belakang rumah saya kan Pak, agak jauh juga lah jaraknya. Nah, dijumpailah mereka. Dan mereka menjumpai saya di sini bersama Pak Edi. Jadi langsunglah dibilang, oh kalau memang kebetulan Sintua itu juga Pak, rumah saya kan nomor 213 ya. 113. Jadi rupanya istri Sintua itu Pak udah 2 tahun di mungkin Tuhan bekerja sama dia, selalu menanya, siapa rumah nomor 113 ini? Kok nggak pernah kami jumpa gitu. Kok nggak pernah kami jumpa gitu. Waktu dia datang ke rumah saya kan Pak. Jadi waktu itu pas katanya dia menggoreng ikan sampai hangus lah karena dia mau ketemu dengan orang rumah 113.
Jadi akhirnya memang datanglah bapak itu sama ibu itu. Jadi saya dibilang, kalau ibu mau ke gereja besok hari Minggu katanya gitu. Jadi saya bilang, ya saya kalau mau gereja besok saya nggak mungkin masuk Kristen ya. Tapi saya mau belajar, mau lihat dulu lah saya bilang. Jadi saya hari Minggu saya datang, saya bungkus sepatu supaya dengan tetangga tahu kan Pak. Jadi sampailah saya dibawa ke gereja. Di gereja itulah saya memang betul-betul bersuka cita. Karena selama 1 tahun suami saya yang berumah tangga dengan orang lain kan Pak, dari keluarga saya nggak ada yang membantu saya bagaimana supaya saya bisa kembali sama suami. Jadi saya berjuang sendiri Pak. Sementara suami ajak saya masuk Kristen. Kalau saudara-saudara saya udah bilang, biarkan aja jadi itu. Jangan diapakan. Banyak lagi nanti apanya gitu. Banyak orang yang bisa menolong kamu, kata saudara-saudara saya sama orang tua saya. Tapi saya di situ juga saya biar gimana pun, karena kami kan Pak berumah tangga ini dari mulai nol sampai Bapak Edi bisa bekerja di Kaltek itu usaha kami berdua Pak. Jadi di saat Bapak Edi berhasil ke orang lain mau menumpang gitu, saya nggak terima. Jadi itulah Pak, saya dibawa saya ikut ke gereja, tiba di gereja, saya sungguh-sungguh betul-betul seperti saya seorang ratu Pak. Saya seorang ratu, semua yang di gereja itu berdiri semua melihat saya kan Pak. Jadi saya terheran-heran, begitu sukacitanya mereka menerima saya, padahal mereka tidak kenal dengan saya. Dan langsung saya dipersilakan duduk sama Bapak Pendeta. Dan sudah itu saya suruh bersaksi, saya bersaksi. Yang saya saksikan bagaimana saya bisa ke gereja ini, semuanya saya juga jalannya nggak tahu, tapi cara Tuhan lah yang menyuruh saya ke gereja. Karena waktu Pak Edi mengajak saya masuk Kristen kan Pak, Pak Edi ini sekali aja ngajak saya Pak masuk Kristen. Dan tidak pernah membawa saya ke gereja. Tapi setelah saya di gereja, saya didoakan, dan rasanya apa yang ada unek-unek di hati saya ini keluar dari kepala saya ini Pak, sepertinya membuat saya lapang dada, bersuka cita gitu Pak. Makanya di saat saya sudah terima Yesus, kalaupun Pak Edi nggak mau kembali sama saya nggak masalah, karena saya memang merasakan damai sejahtera, sukacitanya Yesus. Nah, itulah Pak yang saya rasakan. Sampai orang tua saya membuang saya, nggak mengakui saya sebagai anaknya. Saudara-saudara saya yang nggak mengakui saya kakaknya. Sekarang berarti udah reaksinya begitu ya, langsung ditolak keluarga besar ya Bu ya? Iya. Tapi itu nggak berapa tahun Pak. Sesudah semuanya kalau sekarang sudah menerima saya kembali. Oke. Terus sekarang Ibu kena COVID juga berarti Bu? Enggak Pak, enggak. Pak Edi aja. Oh gitu? Iya. Oke. Pak Edi kena COVID-nya gimana Bu yang Ibu lihat? Mungkin itunya apa? Pada awalnya kan Pak, Bapak Edi ini demam di rumah 4 hari. Sesudah 4 hari itu nggak ada juga perubahan, dibawa berobat ke pertama kalau di sini kebanyakan berobat kan ke rumah bidan Pak. Sudah di rumah bidan ada infus habis 3 botol, tapi katanya udah lumayan, pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah, apalagi demamnya naik lagi. Besoknya ditanya anak saya lah, yang Dian itu, pipis Papa gimana Ma, katanya. Coba dulu tanya Papa, saya tanya lah, kalau pipis Papa gimana? Nggak karu-karuan katanya gitu. Kalau gitu kita cek darah dulu lah.
Jadi cek darah juga di daerah pasar ikan di sini kan Pak. Nah, rupanya waktu cek darah dinyatakan positif DBD dan ada gejala tipus. Langsung dioper ke Rumah Sakit Besar Permata Hati. Dan opname di 5 hari. Di saat opname 5 hari itu Pak, panasnya naik turun kan Pak. Trombositnya pun belum hari ketiga belum naik, masih biasa, masih rendah. Hari ketiga naik, hari keempat sama normal naik sedikit juga. Jadi hari keempat Pak Edi ini bilang kok sesak ya Ma, sesak napas. Ya saya bilang kalau memang sesak kita bilanglah sama dokternya, nanti biar ditambah obatnya. Ada usah lama, nanti enggak pulang-pulang kita, kata Pak Edi gitu. Jadi enggak saya bilangkan kan Pak. Cuman waktu itu saya tanya, hasil ronsennya gimana Dok? Bagus kok Bu ronsennya, katanya gitu. Ya kita kan nggak tahu Pak kalau masalah kedokteran itu ya kan. Nah, jadi hari kelima dinyatakanlah trombositnya udah bagus. Nah, jadi bilang Pak Edi, bisa pulang Dok? Bisa. Pulang hari itu juga Pak. Jadi sudah pulang dari itu, tinggal di tempat anak saya di Duri, dan malamnya itu sesak Pak. Sesaknya berapa kuat kali gitu. Jadi waktu sesak itu kuat kali, dibawalah ke dokter umum juga. Nah, dokter umum itu juga bilang kalau sesak paru-parunya bagus, jantungnya bagus katanya. Nah, padahal yang dirasakan Pak Edi semakin kuat sesaknya gitu. Dan makan nggak mau, minum nggak mau, tidur pun susah. Ya alhasil pulang lagi ke Pasar Minggu kan Pak. Nah, di Pasar Minggu ini datang, kita kan ada jemaat bilang coba kita bawa dulu ke Santa Maria. Mana tahu nanti di situ ada perubahan. Nah, rupanya dibawa ke Santa Maria kan Pak, orang namanya sakit paru-paru, ya pasti dibilang COVID lah Pak. Rupanya ditengok ronsennya, hasil ronsennya memang infeksi paru-paru Pak Edi ini Pak. Di tes apa? Saya lupa namanya apa sih kalau misalnya tes. Tes swabnya positif Pak. Oke. Berarti Ibu kemungkinan juga kena dong Ibu. Gimana Pak? Ibu juga kemungkinan sekarang terkena dong Bu, Ibu. Mudah-mudahan enggak Pak. Saya sehat-sehat Pak. Oke, jaga badan ya Bu ya, supaya tetap fit Bu. Jaga makan terus gitu, vitamin dan lain-lain Bu, supaya enggak dampaknya. Terus kalau sekarang kondisi sesak napasnya udah hilang ya Pak Edi? Sesak napasnya masih ada sedikit-sedikit Pak. Kalau makan udah banyak, udah normal. Kalau tidur pun udah normal. Cuman kalau aktivitas berjalan sedikit gitu kan Pak, agak-agak jauh gitu sesak. Suhu badan? Suhu badan normal Pak. Suhu badan normal, nggak sampai 38 gitu, 37? Enggak normal Pak. Terus nggak mau makannya karena kenapa Bu? Makanannya rasanya nggak enak atau nggak ada rasa atau misalnya perutnya enak atau gimana Bu? Kalau kemarin itu waktu dia nggak mau makan tuh katanya nggak ada rasa Pak, nggak ada pahit gitu Pak. Pahit ya. Iya. Oke, iya memang, iya saya dengar-dengar juga gini, sesak napas, nggak mau makan karena rasanya kayaknya pahit ya. Oke. Kalau sekarang udah nggak rasa pahit lagi atau gimana? Enggak Pak. Makanan semua sebentar pengen makan sekarang Pak. Terus pada saat nggak mau makan rasanya pahit itu terus dipaksain atau gimana sama Pak Edi? Dipaksa Pak, memang anak saya maksa. Kalau saya maksa Bapak ini nggak mau Pak, jadi anak saya maksa kan. Adalah dimakannya agak 3 suap gitu. Oke.
Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Terus kalau di daerah Ibu sekarang banyak yang kena juga apa enggak Enggak, Pak, enggak kondisinya? ada sini, Pak. Enggak ada di sini, Oh, Pak. oh Cuman Pak gitu Edi ya. yang kena. Iya. Oh, oh, Pak. Hmm. Oh, bisa begitu ya. Iya. Pak Edi sama Ibu sekarang kalau sebelum ini jadi full time pelayanan atau gimana? Atau Full Pak Edi time, masih Pak. kerja di Caltech ya? Full time ya? Enggak, Pak. Dari 2003 udah berhenti, Pak. Karena Hmm. 2003 ada pensiun muda kan, Pak. Di situ waktu itu umur Heeh. Pak Edi belum mencapai 46, masih 44. Oh, 43 ya, 43. Sementara dia oh, 46. Jadi oh, pensiun muda itu diambil, jadi kita oh, nggak terima uang waktu itu, Pak. oh, Terima nggak uangnya waktu terima. umur 46. Oh, oke. Sekarang. Sampai sekarang kami full time, Pak. Oh, oke. Mm-mm. Di gereja mana, Bu? GP, Pak. Di mana? Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta ya. Gereja, iya, gereja ini kan ada dua, Pak. GP 1, GPI 1. Yang saya Ah, GP-nya. Kalau GP ini kan sinama tua kalau orang Batak bilang, Pak. hmm. Jadi gereja yang kecil. Gereja kecil, Pak, di Siantar. Oh, oke. Di Siantar ya. Iya. Oke. Teman-teman kalau mau dukung pelayanannya Pak Edi sama Ibu ya, teman-teman bisa Iya. kan melalui BRI ya di 3370 Iya, Pak. 0102 5335 539 ya. Ini atas namanya atas Iya, nama Pak Edi Warsono ya Pak Edi. langsung ya. Iya. Warsono. Wasisno. Iya. Hmm. Oke. Bu sama Bapak, apakah kita mau terima Ya. penanya? Bro, Boleh, Pak. Bro tanpa Ya, ragi, silakan Bu Skepi. saya Ya, boleh silakan. uh, Boleh, Bu. Halo, Boleh. saya Pak. dapat ya Pak Edi dan Ibu kemarin Halo, Pak. saya dapat cerita kesaksian dari Sis Dian bahwa 3 tahun Silakan, yang Pak. lalu Ibu pernah koma ya Bu, selama 14 hari ya. Dan Ada suara. merasa halo, nggak ada suara ya Pak? Halo, apakah sudah bisa dengar Pak? Sudah bisa dengar Pak Edi? Bu Skepi suaranya kayaknya putus-putus ya. Oh, ini Bro Agak ada putus-putus. di chat itu Halo. bisa dibacakan mungkin? Oke. Dia Novita Lestari, sebenarnya sungguh luar biasa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. 3 tahun lalu Mama sempat koma 14 hari, gak sadarkan diri. Di rumah sakit karena hipertensi, tapi Tuhan nyatakan kuasa hingga saat ini Mama dapat pulih, bahkan tidak ada tumbuh cacat dan beraktivitas seperti sedia kala. Maksudnya gimana nih Bu Skepi? Halo? Tidak ada suara. Halo? Halo? Iya. Dengar belum? Ya, silakan. Kedengeran. Halo. Ini saya dapat dari anaknya Pak Edi dan Ibu kesaksian Kanan. tentang mamanya pernah sakit. Mungkin boleh kesaksian Ibu tentang sakit Ibu ini yang koma, bagaimana kuasa Tuhan menolong Ibu bisa sampai pulih tanpa cacat gitu. Waktu Ibu koma, Bu ya. Sama Ibu ya. Sama Ibu. Iya. Iya. Sebagi-bagi paru-paru sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Halo Ibu, Halo. selamat siang Ibu. Saya Skevi Bu. Iya. Iya. Bu, boleh cerita Bu, saya dapat kesaksian dari Sis Dian. Kalau Ibu Mama pernah koma 3 tahun yang lalu selama 14 hari akibat hipertensi, dan sekeluarga merasakan tangan Tuhan menolong memulihkan itu sampai tidak ada
kecacatan atau apa. Nah, Ibu boleh kasih kesaksian Bu tentang ini Bu? Iya boleh Bu, boleh. Sis Diannya. Ya silakan. Waktu itu saya kan waktu itu kita harus habis hari Natal kan Bu. Halo? Iya. Halo? Iya. Waktu itu kan kita masih dalam suasana Natal, Bu. Jadi waktu itu kami sama Pak Edi. Halo? Iya. Iya Ibu silakan. Waktu itu kami mau ke Padang sama Pak Edi mau melayani di Padang kan, Bu? Iya. Jadi waktu kami melayani di Padang sudah 2 hari kami pulang kembali ke Pasar Minggu Kandis. Jadi waktu sudah pulang ke Pasar Minggu Kandis, kami pergi lagi ke Duri. Jadi belum sempat istirahat kan Bu? Iya. Jadi waktu belum sempat istirahat, saya ikut juga kemana Pak Edi pergi, saya ikut. Jadi sesudah pulang dari Duri jam 11 sampai di rumah. Jadi waktu itu sampai jam 11 itu saya bilang sama Pak Edi, saya tidur dulu ya Pak, saya bilang. Datang Pak Edi bilang, iyalah tidur lama. Ya, jadi saya tidur, tiba-tiba jam 2 saya bangun. Saya sesak buat buang air kecil kan. Tapi waktu saya sesak buang air kecil, saya bangun duduk saya ini terasa sakit kan Bu. Padahal selama ini saya punya hipertensi dari tahun 87 saya punya hipertensi. Tapi tidak pernah makan obat, saya tidak pernah makan obat karena saya takut makan obat kalau kata-kata orang dulu kan Bu, kalau kita punya penyakit, iya nanti jadi akibatnya begini begitu, jadi jadi saya makan. Akibatnya itulah waktu di 2016 saya bangun tidur, kuduk saya sakit. Selama ini saya kalau naik tensi saya nggak pernah saya rasakan ada sakit Bu. Iya. Jadi waktu kuduk saya sakit, saya bangunkan suami saya, apa leher mama ini sakit, saya bilang gitu. Datang Pak Edi bilang, ayo berdoa, kita berdoa. Jadi waktu saya mau berdoa tuh kan, terasa lah mulut ini mau mencong Bu. Mau mencong. Jadi saya bilang sama Pak Edi, Pak mulut mama mau mencong Pak, tolong ya, kita berdoa kami kan. Rupanya anak saya Dian udah memanggil bidan untuk mengecek tensi saya. Datang bidan itu mengecek saya, rupanya tensi saya sudah 260/160. Jadi saya di situ, saya dulu sebelum itu mungkin 6 bulan yang lalu lah, saya pernah juga tensi saya 240. Saya minta sama jemaat, waktu itu ada juga yang kerja apotek, dikasihlah obat di bawah lidah. Jadi waktu tensi saya 260 tuh bidan itu mengukur saya per 260/160. Saya bilang kasihlah saya obat di bawah lidah, saya bilang. Dikasihlah saya obat di bawah lidah kan Bu. Waktu dikasih saya obat di bawah lidah, saya taruh di bawah lidah, disitulah saya langsung pingsan. Iya, langsung koma. Iya. Jadi saya nggak tahu apa-apa lagi. Terus waktu saya mau diangkat ke rumah sakit kan Bu, saya dengar orang-orang yang mengangkat saya itu, saya tahu gitu. Di situ aja saya yang tahu. Habis itu udah blank aja ya Bu ya. Tapi sekarang pemulihan itu maksud selama 14 hari itu sembuh karena dirawat di rumah sakit atau gimana Bu? Di rumah sakit Bu. Di rumah sakit ya. Iya. Tapi puji Tuhan ya itu ada efek ya Bu ya, nggak ada bekas dari itu. Enggak. Mungkin doa keluarga dan ini ya Bu ya. Ya, doa kita semua lah Bu. Iya, karena Sis Dian bilang tangan Tuhan
Karena Sis Dian bilang tangan Tuhan, kuasa Tuhan gitu. Mungkin Iya. merawat ibu mereka bagaimana ya? Karena saya yakin Bu, pekerjaan Tuhan belum selesai saya lakukan. Oh, jadi masih dikasih waktu ya Bu ya, amin ya. Iya. Saya bersyukur punya Tuhan yang betul-betul yang memperhatikan saya Bu. Iya. Di saat saya sakit, Tuhan selalu ada. Iya. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Iya, Ibu tabah banget. Jadi kita belajar dari Ibu dengan segala perjalanan hidupnya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Bro Tanpa Ragi ya, Bro. Bu, tadi Ibu bisa koma gitu di dokter bilang karena apa, Bu? Halo? Halo, Pak. Halo? Ya, Bu. Ya, halo, Pak. Halo. Ya, Pak Edi. Ya, silakan, Pak. Ibu bisa koma gitu, dokter ada bilang nggak karena apa gitu? Sakit apa gitu atau gimana? Karena tensi aja, Pak. Karena tensi aja? Tinggi. Oh. Iya, karena tensi aja. Cuma gitu doang ya? Tensinya tinggi. Oh. Iya, cuma karena itu Ibu aja. ada bawaan. Karena dia dari dulu udah ada bawaan ya. Yang latar belakang udah ada, Bu, tapi karena itu sudah lemah, aku terima itu kata dokter. Oh. Mungkin bisa kasih kesaksiannya yang selama Bapak Ibu pingsan, mungkin Sis Dian atau Bapak bisa kasih kesaksiannya apa yang terjadi gitu selama Ibu pingsan. Apa yang jadi ya mungkin setelah Ibu pingsan kan Ibu halo? Setelah Ibu Pak Edi, setelah Ibu pingsan kan Ibu nggak tahu nih blank nih. Iya. Mungkin Dian atau Pak Edi kasih apa yang dilakukan keluarga sampai Ibu bisa sembuh dengan pengharapan ke Tuhannya gitu. Waktu itu di rumah sakit aja, Bu, memang, Bu. Di rumah sakit Ibu dirawat sampai dia sembuh, di rumah sakit total. Kami di rumah kayak ada doa mesbah atau apa gitu, Pak? Kesembuhan Ibu doa. Pasti, Bu, pasti. Doa semua orang berdoa di sini, Bu. Karena doa-doa lah, Bu. Pasti karena doa, Bu. Seluruh gereja mendoakan, teman-teman saya kerja mendoakan. Sangat pasti itu doa. Yang dirasakan Bapak doa. Apa yang Pak Edi rasakan waktu pingsan? Apa yang Pak Edi rasakan pada waktu Ibu pingsan, Pak? Wah, sangat ngeri sekali lah, Bu. Karena kita apa yang melayani ditakutin, seorang Pak? Takut kehilangan lah, Bu, karena pelayanannya belum dimulai rasanya. Pengen gitu melayani lebih lagi. Oh, sangat takut kehilangan, Bu. Berarti sayang banget sama Ibu ya, Pak? Sangat sayang sekali, Bu. Sayang. Dari rumah tangga yang hancur, kami hari ini punya rumah tangga yang berbahagia. Jadi amin. kalau itulah satu kesaksian kami. Pengalaman sampai anak cucu kami diberkati luar biasa. Pak, mau nanya sama Ibu, Pak. Tadi kan Bapak pernah sampai punya 2 istri malah ya. Itu bagaimana cara Ibu bisa mengampuninya, Pak? Bagaimana cara Ibu bisa mengampuninya? Soalnya itu nggak gampang gitu, Pak, mengampuni itu. Oh, nggak gampang itu, Pak. Apakah sampai sekarang masih suka ngomel gitu? Salam, Pak. Halo, Ibu. Shalom, Ibu. Iya. Iya. Shalom. Kan tadi ceritanya Pak Edi pernah punya istri lagi ya. Nah, itu gimana cara ngampuninya, Bu? Gimana cara mengampuninya? Apakah udah biasa aja atau misalnya ada sampai sekarang masih kesel atau gimana, Ibu? Kalau mengampuni masalah itu, Pak, semuanya itu karena kasih Tuhan, Pak. Kenapa saya bilang macam itu kan, Pak? Di saat Pak Edi berumah tangga dengan orang itu kan, Pak, bayangkanlah, Pak, saya juga nggak tahu, mungkin Roh Kudus sudah bekerja sama saya. Sampai Pak Edi mau tidur malam ke rumah orang itu, Pak,
saya yang ngantarkan. Asalkan Pak Edi jangan pakai kendaraan saya gitu aja. Sampai Pak Edi mau tidur malam ke rumah perempuan itu saya antarkan. Semua masalahnya. Itu udah terima Yesus itu, Bu, pada saat itu atau belum? Belum Pak. Tapi saya rasa Roh Kudus bekerja duluan, Pak. Oh, oke. Oke. Sampai Pak Edi mau cerai sama perempuan itu pun saya yang ngurusnya, Pak. Oh. Oke, luar biasa Ibu. Ibu sekarang nggak ada rasa kesel atau misalnya masih teringat-ingat atau misalnya di bawah-bawah itu, jadi maksudnya kayak trauma Ibu kepada Pak Edi gitu, Bu? Ada nggak? Oh, enggak Pak, enggak. Di saat saya sudah terima Yesus itu, Pak, betul-betul saya sudah mengampuni, sudah memaafkan apapun kesalahan Pak Edi. Oke. Apakah Pak Edi sama Ibu mau terima penelpon masuk buat tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bareng kita dari penonton? Iya. Boleh ya? Oke, sebentar, ini ada Mazmur 23. Halo Mas Gar. Ya, silakan Pak. Ya, halo Mazmur 23. Halo, shalom. Halo, shalom. Halo, tanpa ragu. Shalom. Ya. Shalom, Pak. Ya. Ya, jadi dalam masa begini memang perlu sekali Pak ya tentang kedekatan kita ya Pak. Bagaimana ya Pak? Kedekatan kemana Pak maksudnya? Ya. Meskipun dalam situasi yang Bapak alami sekarang ini. Oh, justru saya semakin bersyukur Pak dengan proses ini. Karena saya melihat proses ini memang diizinkan Tuhan Pak. Bahwa saya bayar harga mahal itu. Jadi benar-benar ikut Yesus itu perjuangan, Pak. Yesus itu peperangan, ya. Bukan sekedar ikut tapi tidak berjuang. Sangat tidak. Perjuangan yang luar biasa. Apalagi saya yakin, Pak, saya rindu dipakai Tuhan lebih lagi ke depan, ya. Karena saya yakin tidak ada yang kebetulan. Pas saat ini anak-anak saya sudah lepas semua, Pak. Tidak ada beban secara materi saya buat anak-anak saya. Jadi saya dengan istri masih ada waktu, saya rasa umur kami sudah 60, tapi masih ada kekuatan saya rasa Pak. Untuk lebih lagi dipakai Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa teristimewa. Di kesaksian tadi Bapak dari Islam Pak, itu saya rindu sekali, mereka semua diselamatkan. Iya. Jadi memang kadang-kadang saya juga berpikir Pak, karena kita juga tidak bisa memanfaatkan bukan menyalahpahami tentang misalnya ayat Mazmur 91 gitu ya Pak ya. Jadi kita juga kan tidak tahu lah apa yang kita juga tidak tahu apakah bisa kena atau tidak, karena ini juga baru ada kejadian di gereja GPIB kami di daerah Jawa Timur. Ada pelayan kami, kebetulan dia ini murtadin juga Pak. Aslinya dia dulu Muslim yang sangat taat sekali. Kemudian waktu kuliah dia bertemu dengan perempuan Batak gitu. Mungkin selama pertemanan itu ya sebenarnya dia nggak, ya yang perempuan Batak yang Kristen ini sebenarnya tidak tidak Kristiani sekali sebenarnya gitu loh. Tapi mungkin dia kalau nggak salah si perempuan Kristen ini mungkin tidak mau gitu loh, tidak mau mengikut dia. Sehingga dia disuruh baca Alkitab lah kalau kita mau ya satu agama. Akhirnya si murtadin ini mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu lah Alkitab itu. Ini bukan yang dengan tren sekarang gitu, yang dengan ada penglihatan. Jadi memang benar-benar dia dengan kesungguhan hatinya mempelajari Alkitab gitu loh Pak. Jadi akhirnya dia mungkin terjamah dengan Roh Kudus. Mungkin dengan rasa suka perempuan itu, tapi
dia juga menjumpai Tuhan lewat pribadi dia gitu loh. Bukan atas karena pengen kawin dengan yang wanita Kristen gitu loh. Jadi dia akhirnya menerima Tuhan Yesus, dan sampai sekarang sejak dia kuliah itu menerima Tuhan Yesus sampai sekarang di umurnya 69, dia menerima menjalani hidupnya dengan menjadi pelayan Tuhan itu sangat giat sekali. Dan juga di Punguan ya, jadi Punguan orang Batak itu ya, kami sih orang Batak. Jadi dia pun dalam arisan-arisan orang Batak, dia yang membawakan firman gitu. Sampai istrinya sendiri malu sama dia kalau dia bangun pagi gitu loh ya. Jam 4 terus sudah langsung renungan pagi. Bahkan istrinya yang aslinya Kristen aja sampai malu sendiri kalau Nah, ada hubungannya dengan tadi. Dia ya kita tidak tahu ya namanya rencana Tuhan kita ya Pak. Iya, benar Pak. Tepat Sabtu kemarin, ya mungkin sebenarnya umurnya udah 69, tapi dia sangat menggebu-gebu sekali Pak melayani. Jadi kebetulan gereja kami waktu itu masih buka. Iya. Iya, kemudian Pak Mazmur. Halo Pak Mazmur, sorry, apakah ada yang mau ditanyakan, soalnya kita juga sorry. Jadi gini, bisa jadi dia kebetulan sangat lelah, dia kena COVID gitu ya. Jadi akhirnya dia meninggal Pak kemarin meninggal Pak ya. Di hari Sabtu kemarin. Jadi ya itulah maksud saya. Kadang-kadang kita pun tidak bisa melihat apakah kita bisa survive atau tidak gitu loh terhadap COVID ini. Pak, Karena kan saya yakin tetap dia itu memang melayani Tuhan, dan bukan karena dia kena COVID artinya tidak berlaku Mazmur 91 itu ke dia gitu loh. Ya, itu kadang-kadang orang jangan salah prasangka begitu. Seperti itu sih Pak. Jadi ya bagus Pak. Jadi memang untuk Bapak, tapi ya kita semangat melayaninya. Tapi kalau soal hidup mati, mau kena COVID, mau kena kanker, mau kena apa, ya tetap aja kita mati gitu. Itu aja sih intinya. Itu aja. Jadi Pak tanpa lagi, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Mazmur. Ya, salam Pak. Salam. Halo Batak Agamaku. Halo. Pak. Halo, bisa dengar? Halo. Bisa Pak, bisa. Oh ya. Terima kasih tanpa lagi. Nah, ini langsung aja sama Bapak ya, yang Pak. tadi berkesaksian. Tadi ada 2 Pentakosta Bapak bilang, ya toh? Iya. Yang satu makan darah, yang satu nggak makan darah. Bisa nggak Bapak jelaskan itu? Oh, kalau itu doktrin masing-masing gereja itu Pak. Iya, maksudnya walaupun doktrin kan ada penjelasannya kenapa harus doktrin, kenapa tidak gitu. Jadi maksud saya kita ingin pengertian kenapa itu jadi doktrin, kenapa yang satu makan darah, yang satu enggak. Jadi kan setidaknya kita yang enggak tahu, biar kita tahu kenapa itu harus terjadi gitu Pak. Oh, kalau itu Pak, itu iman masing-masing Pak, itulah. Dan kalau kami bebas, kami otonom Pak, itulah. Jadi kami gereja Pentakosta yang tua ini otonom Pak. Tidak ada terikat satu doktrin. Tidak terikat satu doktrin gitu loh. Oh, begitu Pak ya. Iya. Ya. Itu tadi ya ibunya boru apa toh Pak? Boru Minang Pak, tapi dibuat boru Simanjuntak. Oh, ya sama 6 boru bagus ya. Terima kasih banyak. Ini diganti ya. Saya juga pernah kelihatannya. Saya pernah di sana sebenarnya di Duri. Oh, iya Pak ya. Tapi udah lama sekali. Iya Pak. Saya dibuat marga Sinaga Pak. Oh ya, terima kasih, thank you banget Pak. Iya. Yang tidak orang Batak jadi orang Batak, lucu ya. Dua-duanya orang Batak kelihatannya. Iya Pak. Karena menantu saya yang pertama orang Batak. Oh. Marga Hasukian. Oh iya. Iya. Keren Bapak. Baru Bapak yang saya tahu saya diangkat jadi orang Batak dua-duanya. Lucu. Terima kasih banyak Amang Guru. Terima kasih banyak Amang Guru. Iya. Terima kasih banyak itu. Tanpa lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Pak, terima kasih. Oke. Oh, Pak Edinya terputus ya. Kita tunggu dulu ya. Halo Pak Nathan.
Pak Edi-nya terputus nih. Oke. Kita tunggu ya. Bisa dihubungin atau gimana? Hoi, Pak Edi. Oke. Halo. Halo Pak Edi. Ya, halo. Shalom. Halo, salam Pak. Ya, silakan Pak Nathan. Ya, Pak. Halo Pak Edi. Salam Pak. Pak sembuh Pak ya. Ya Pak, makasih Pak doanya. Kuat ya Pak ya. Pak, saya penasaran yang Bapak tua itu Bapak nggak pernah cari tahu gitu Pak siapa gitu. Kurang jelas suaranya Pak. Mungkin Halo, sinyalnya Pak? ya. Halo, ini kedengaran Pak? Kecil sekali Pak Nathan, suaranya Pak Nathan. Ya, kecil Pak. Ini kedengaran Pak? Bisa kencangan sedikit lagi Pak? Halo, ini kedengaran? Halo? Iya, halo Pak. Pakai tenaga dalam dikit. Pakai tenaga dalamnya dikit Pak. Iya Pak, halo? Silakan Pak. Ya, halo. Pak. Ini kedengaran Pak? Dengar Pak, ya? Pak. Ya. Iya, dengar. Pak, yang Bapak tua itu, Bapak sempat cari tahu nggak siapa orangnya gitu Pak? Itu Pak, saya yang betul-betul misteri Bapak itu Pak. Dia orangnya luar biasa pintar Pak. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Kesehatannya luar biasa. Ya. Dan dia betul-betul seperti Tuhan gitu loh Pak. Saya tidak tahu itu manusia atau malaikat, saya nggak tahu Pak. Tapi memang saya, Pak, sampai saat ini gimana Pak? Saya Bapak pernah selidiki nggak? Misalnya dia di daerah situ misalnya kepala desanya siapa, itu orang warga siapa gitu, nggak pernah tahu gitu Pak ya? Atau dia di memang hutan, benar-benar di hutan gitu Pak ya? Di hutan Pak, di hutan. Kalau ada orang tanya itu Pak, wah orang gila itu katanya. Kalau ada orang situ, orang gila itu dia. Dan pernah satu saat Pak, kan Pak, ya, karena dia bicara tentang Kristen, tentang Yesus, saya bawa itu hamba Tuhan Pak ke situ. Terus? Saya bawa hamba Tuhan ke situ Pak, coba selidiki. Bapak ini cerita tentang Tuhan. Itu Bapak itu ngomong sama Bapak itu, yang saya bawa ini tidak percaya dia. Tidak percaya dia Pak. Langsung Pak, waktu itu meja di depan Bapak itu kayak dipukul palu. Dipukul palu. Sudah pulang kamu. Pulang. Begitu Bapak itu pulang, Bapak itu marah sama saya. Hanya kamu yang tahu siapa saya, dia bilang. Saya itu tidak tahu nih. Jadi betul-betul misteri orang Bapak itu. Luar biasa Pak. Iya, saya, itu kalau dibuat film bisa nih Pak. Maksudnya benar-benar. Iya, benar-benar. Iya. Itu Tuhan bayar mahal sama saya Pak. Jadi saya diselamatkan bukan melalui orang Kristen, tapi Bapak tua yang di luar biasa. Bahasa Inggrisnya luar biasa Pak. Tahun 94 saya bawa ke kantor saya. Itu komputer masih langka Pak. 1 jam komputer itu dikuasai. Wah, hebat ya. 1 jam Pak, komputer itu dikuasai. Jadi ketika dia pergi Pak, itu tanah yang dia tempati itu dibayar Caltech. Dibayar. Karena di tanah itu ada sumur minyak itulah. Jadi dia pergi bawa uang banyak. Pakai topi koboi, pakai kacamata, pakai jas Pak. Itu benar-benar gubuk ya Pak berarti ya? Benar-benar orang yang benar-benar gubuk sekali. Dia bilang kan waktu sebelum gubuk itu saya terima Yesus, dia bilang tempat ini tidak akan diganggu-gugat oleh siapa. Kan sebelum tugas saya selesai, dia bilang begitu.
Jadi begitu saya sudah percaya, dia bilang tugas saya selesai. Dan waktu kami berpisah, Pak, seperti Tuhan Yesus. Berpisahkan, Pak. Besok kita berpisah. Ayo kita makan-makan, dia bilang. Kami makan-makan. Dia pandai masak, Pak. Dia giling cabai, dia giling bawang, gitu kan, Pak. Terus saya disuruh pergi mancing, dia bilang. Mancing kemana, Pak? Saya bilang. Di mana ada air, masukkan umpan, pasti ada ikan. Wah, karena saya menghargai dia sudah giling cabai, saya pergilah. Begitu ada air, Pak, saya masukkan umpan itu, benar dapat ikan gabus 7 ekor. Kan? 7 ekor. Saya masak dia, Pak. Kan ada Pak, dia bilang. Wah, ini manusia apa? Itu berkat buat saya luar biasa. Dan saya tidak tahu siapa Pak itu. Berarti benar-benar dikirim Bapak ya. Iya, namanya Ahmad. Dia seperti Gombloh gitu loh, Pak. Oh. Bapak pernah lihat Gombloh dulu kan? Buka baju itu. Dan untung dia orang Jawa, Pak. Oh. Jadi dengan saya bahasa Jawa, jadi saya nggak risih gitu. Oh. Tapi itulah tugas saya selesai. Jadi Tuhan memang betul-betul menyelamatkan saya itu luar biasa, Pak. Karena kasih karunia saya diselamatkan. Bukan melalui orang Kristen. Kalau lihat orang Kristen tidak tertarik, Pak. Tidak tertarik. Iya. Jadi Pak, jadi Pak kalau ada beban untuk bisa mengangkat kampung halaman Pak ya. Karena saya pernah ke Sawalunto, Pak. Memang di sana banyak dari Jawa ya, Pak. Iya. Ya. Banyak Pak ya dari Jawa, iya. Termasuk kalau nggak salah gubernur apa wali kota yang Prayitno itu bukan dari sana Pak ya? Iya. Gubernur apa ini juga Pak Riau dari Sawalunto itu. Iya. Memang di sana saya pernah ke sana Pak itu waktu lihat. Oh iya Pak, itu kampung saya dulu Pak. Kampung saya. Iya. Jadi saya dipindahkan Tuhan ke Duri Pak. Kalau di sana nggak mungkin saya jadi orang Kristen Pak. Karena di sana nggak ada gereja kan. Iya. Tuhan itu baik sama saya Pak. Doakan saya biar dipakai Tuhan lebih lah. Ya. Yalah. Oke Pak, itu aja sih Pak. Salam sama Ibu Pak ya. Apa sehat ya, Pak? Makasih Pak ya. Doain Pak saya ya. Ya, Tuhan Yesus. Makasih. Makasih Pak ya. Tuh Pak, Tuhan berkati. Apa lagi? Ya. Makasih Pak Nathan. Makasih, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Edi, kita udah hampir 2 jam, mungkin kita bisa tutup aja. Silakan Pak Edi, pidato penutupan ya Pak Edi, silakan Pak. Oke, makasih. Apa yang disampaikan kepada teman-teman yang Muslim, yang masih Muslim atau yang sudah Kristen boleh Pak. Iya. Silakan. Makasih. Saya yakin tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Saya sangat bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Dalam keadaan saya pun sakit, tapi saya bisa bagi-bagi berkat. Sekali lagi, apa yang saya saksikan itu tidak ada motivasi apa-apa. Bukan karena ingin hebat atau tidak hebat. Ini keselamatan. Ya, hidup kita sebentar, saudaraku yang terkasih. Ya, sekali lagi, kebenaran tetap kebenaran. Ya, kebenaran yang sejati, yang tertulis adalah Alkitab. Kebenaran yang hidup adalah Yesus. Jadi hari ini siapapun saudara pendengar sekalian, saudara mungkin belum percaya Yesus, atau mungkin tidak percaya Yesus, Yesus tetap Yesus. Dia akan benar-benar menggenapi visinya. Yang istimewa, dia sudah mengampuni dosa manusia, menebus dosa manusia, dan sebentar lagi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi Yesus tetap Tuhan. Jika dia datang nanti, saudaraku yang terkasih, ya tidak ada mulut yang tidak mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelut bahwa dia adalah Tuhan. Jadi saya rindu bagi saudara yang mendengar hari ini, jangan percaya menunggu Yesus datang kedua kali. Hari inilah saatnya, kesempatan yang luar biasa. Terimalah Yesus. Sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya sudah saksikan bagaimana Al-Quran, bagaimana kitab Jawa juga, bahwa sangat meneguhkan. Benar-benar sekali lagi, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi atas kesaksiannya. Buat teman-teman yang mau kesaksian juga, teman-teman bisa bergabung ya di grup-grup kita yang ada, gitu, grup keluarga Kristen, grup pemuda Kristen, karyawan Kristen, pengusaha Kristen, dan juga bisa yang lain-lainnya juga bisa untuk hubungi kita untuk supaya mau kesaksian. Terus juga teman-teman kalau misalnya mau mendukung pelayanan Pak Edi, teman-teman bisa lakukan melalui BRI ya. Melalui BRI di 3370 0102 5335 539 seperti yang ada di running text sekarang ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Terima kasih Pak.